Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Para masyayikh, para kiai, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan seluruh jemaah salat subuh dan pengajian di Masjid Miftul Khair yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian kita dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah agar pengarang kitab ini yaitu Syekh Ahmad Dardir mendapatkan balasannya yang sebesarnya atas karyanya dan kita mendapatkan kemanfaatan, kemudian karamah dan kemuliaan di dunia dan akhirat dengan mempelajari kitabnya ini. Kemudian kita juga memohon kepada Allah agar guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, kemudian juga para orang-orang yang mewakafkan, memberikan hartanya untuk masjid ini, agar mereka semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus almarhum al-maghfur Kiai Haji Ahmad Dimyati bersama dikumpulkan bersama anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan kita memohon kepada Allah agar diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita agar selalu diberikan rahmat, taufik, hidayah dan dilancarkan rezekinya dan dijaga dari segala mara bahaya dan penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, law lam yakun muttasifan biha lazim hudutsuhu wa huwa muhalun fastaqim. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji pernyataan dari pengarang kitab ini yaitu Syekh Ahmad Dardir, bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat salbiyah, niscaya akan terjadi hudus padanya dan itu adalah mustahil. Karena itu harus dipegang benar-benar. Ya, ini satu metode dari mazhab Asy'ari adalah membagi sifat-sifat Allah, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat nafsiyah itu satu, yaitu wujud, eksis, keberadaan Allah yang sudah dibuktikan dengan segala cara bahwa mustahil kalau tidak ada Tuhan. Mustahil kalau tidak ada yang maha mencipta bagi alam semesta ini dari segi apapun. Maka orang yang mengatakan tidak ada Tuhan, pasti dia itu membuang akalnya, atau orangnya merasa pintar atau mempunyai gelar, tapi pada waktu yang sama dia sangat bodoh dalam kebodohan yang tidak ada tandingannya. Karena ketika ditanya ujung pertanyaan, siapa yang mencipta, siapa yang menentukan, siapa yang mendesain alam semesta ini, pasti dia akan lari sekencang-kencangnya, ya, mencari jawaban yang menunjukkan ilmunya itu, ya, hanya pada kulit-kulitnya saja, atau yang kita namakan sebagai fenomena alam saja, tidak kepada inti pertanyaan, yaitu siapa yang menentukan itu semua, siapa yang mengadakan itu semua, siapa yang mendesain alam semesta ini yang demikian detailnya, yang kalau ada salah sedikit saja dari yang sekarang kita kenal, maka mustahil ada kehidupan di alam ini. Maka berikutnya, setelah kita mengenal, meyakini bahwa mustahil kalau nggak ada Tuhan, maka berikutnya adalah orang mengenal banyak Tuhan, yang untuk membuktikan bahwa Tuhan-Tuhan yang bukan diajarkan oleh Al-Quran adalah Tuhan yang salah, maka kita harus menciptakan atau membuat saringan untuk mengukur bahwa yang dikenal oleh mereka itu Tuhan palsu atau Tuhan yang bukan palsu. Maka inilah yang dinamakan salbiyah, sifat salbiyah atau sifat untuk menghilangkan, mendeteksi
Apakah pandangan yang dipegang oleh orang-orang itu ternyata yang dia anggap Tuhan ternyata makhluk, atau yang lemah, yang tidak sesuai dengan kategori Tuhan. Yang seperti dikatakan orang dikit-dikit, wah kayak dewa, wah hebat banget kayak dewa. Apa maksudnya ya? Sedikit-dikit itu dianggap yang punya kelebihan tuh dewa. Dewanya apa? Ada dewa mabok, dewa judi, wah gitu kan. Hanya karena punya kelebihan. Sehingga orang-orang dulu mengatakan ya, seperti dikatakan Thomas Carlyle, bahwa dulu kalau ada pahlawan yang punya prestasi perang menang, itu dijadikan dewa, dijadikan patung, kemudian berikutnya disembah gara-gara menang perang aja. Jadi untuk ngagungin orang itu ya, hero-hero atau pejuang itu dijadikan dewa. Itulah. Jadi gambaran dia tentang kehebatan itu adalah yang kelihatan, yang di depan matanya tapi punya kelebihan. Karena itu artis-artis juga dikatakan idola. Siapa idola kamu? Si Fulan, si Fulan. Ternyata idola itu maknanya adalah sesembahan, idol, berhala. Kenapa? Karena suaranya enak. Itu idola saya tuh. Hati-hati, kata-kata idola itu artinya sesembahan gitu. Siapa idola kamu? Cuman kayak bahasa Indonesia sudah agak kurang dipahami makna idol ya. Tapi kalau bahasa Inggris, idols itu artinya dewa atau berhala. Jadi memberhalakan penyanyi si Fulan karena suaranya enak. Atau ceramahnya bagus. Idola saya tuh. Jadi hati-hati ya. Maka ini ya, kita saring ini dengan sifat namanya salbiyah. Untuk apa? Membuktikan bahwa yang selama ini diyakini atau digambarkan dia itu sebagai dewa, sebagai Tuhan, itu nggak cocok diletakkan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena ada kelemahannya. Pertama, ya, yaitu pertama apa nih? Jadi secara general ya, laulam yakun, artinya kalaulah dia tidak ada sifat salbiyah tadi, niscaya lam yakun muttasifan biha, ya, tidak bersifat salbiyah. Seperti apa? Enggak qadim. Enggak ada, dia itu ketahuan awalannya, bukan bersifat yang qadim. Apa qadim itu? Enggak ada ujungnya, enggak ada awalnya. Yang lain ketahuan semua. Yang didewakan tadi lahirnya aja ketahuan. Atau patung yang disembah buatnya ketahuan. Ada yang dituhankan manusia, hari lahirnya dirayakan. Hari lahirnya dirayakan tapi dituhankan. Nah, itu manusia otaknya kemana ya? Yang kedua bakin. Nggak ada akhirannya. Yang lain ketahuan matinya, ketahuan runtuhnya, ketahuan direnopnya. Seperti yang patung apa itu ya, Yesus yang di Brazil, yang ditaruh di atas tempat yang tertinggi, menaungi kota sambil begini ya. Patung besar ternyata kebakar oleh apa? Oleh kilat, petir. Maka orang melihat itu, oh my God, oh Tuhanku, maksudnya minta tolong sama Tuhan, tapi Tuhannya sedang kebakar. Jadi aneh ya, dia minta tolong untuk Tuhannya diselamatin. Minta tolong sama siapa tuh? Tuhannya lagi kebakar sama petir ya, karena tempat yang tertinggi. Nah, jadi ketahuan ya, Tuhannya aja hancur kena petir. Atau dia itu tidak bersifat beda sama makhluk. Nah ini juga ternyata ada anggota tubuhnya, jogrok badannya dan sebagainya. Itu ya pasti bukan Tuhan. Atau ghairu qaimin bi nafsihi, tidak berdiri sendiri atau tidak butuh, nggak butuh apa-apa, tapi dia butuh. Ada yang dipanggul-panggul ya, ada yang dijagain patungnya, hartanya ya. Nah, berarti bukan Tuhan tuh. Karena Tuhan itu pasti dia justru yang menangguh alam semesta ini, Rabbul Alamin. Yang kita ini semua hidup ini tergantung sama dia, bukan dia itu yang justru kita panggul-panggul. Ya. Atau ghairu wahid, bukan satu, ada macam-macam ya. Jadi Tuhan itu pasti satu. Kenapa? Ya kalau lebih dari satu pasti bagi tugas itu.
bagi tugas, ente bagian sono, ini bagian sini. Nah, pasti kalau udah bagi tugas berarti mengakui kelemahan dirinya atau mengakui kekuatan yang lain. Nah, berarti bukan Tuhan, karena dia terbatas berarti, ya. Nah, yang model-model begini masih anak buah masih nih, ya, bukan Tuhan. Jadi itu yang menjadi apa? Yang menjadi saringan, ya, menjadi saringan, yaitu Allah pasti, Tuhan itu pasti nggak ada awalannya. Kalau ketahuan awalannya bukan Tuhan, ketahuan tanggal lahirnya, ketahuan dibuatnya, ketahuan mulainya, ya, seperti Yesus dijadikan Tuhan kapan? Ya setelah Konsili Nicea yang kedua di sono sekarang tuh di Turki, ya. Kalau nggak salah tahun 325 Masehi, udah 300 tahun kemudian. 300 setelah meninggalnya Nabi Isa atau Yesus, ya. 325. Bahkan nama Yesus sendiri itu bukan bahasa yang dipakai oleh Nabi Isa, Yesus. Jadi Yesus itu dari bahasa apa? Dari bahasa Latin, Yesus. Seharusnya Yeshua kalau mereka, bahasa mereka Yeshua, atau kita Isa. Jadi namanya jadi beda, namanya itu salah, ya. Namanya nggak asli, namanya nggak asli sesuai bahasa yang dipakai oleh Yesus. Aneh kan? Tapi di sini Yesus, 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 ya. Ini kalau dipoto, di ini ntar dituntut kita. Biarin, kan kita buat kita sendiri kan, bukan buat mereka. Kalau dia dengar ya terserah dia lah, ya. Gitu nanti alasannya. Ini buat kalangan terbatas. Wah, ya. Maka yang pertama, amal kidamu, yaitu dia itu tidak ada awalannya, maka jelas. Kenapa? Ya tadi, ya. Kalau ada awalannya, pasti siapa yang ngawalin? Siapa yang lahirin? Siapa yang buat? Siapa yang udah mulai tuh, ya. Kita nih ada tanggal lahirnya. Kalau kita bilang saya nggak ada tanggal lahirnya, pasti bohong, ya. Pasti kita tanya itu tanggal lahirnya kapan, Pak? Jadi identitas kita di KTP, ya. Kalau kita buang itu, wah ini orang aneh nih, ya. Pasti ada tanggal lahirnya, sehebat apapun, ya. Wa ammal baqa fa innahu lam yakun mutasifan bihi lam yakun qadiman tuh. Kalaulah yang baqa itu, kalau dia nggak bersifat bako, ya, nggak ada akhirannya, maka pasti dia, ya, ada akhirannya, pasti dia juga ada awalannya. Nggak bersifat dia itu qadim tadi, ya. Karena kalau sudah li'anna man sabata qidamuhu istihala adamuhu, karena siap apa yang terbukti dia tidak ada awalannya, maka dia juga tidak ada akhirannya. Mustahil. Kenapa? Ya karena kita nggak diawali, maka siapa yang mengakhiri? Nah gitu kan, kamu yang mengawali, kamu yang mengakhiri. Kalau yang Tuhan, dia nggak ada awalannya, maka nggak ada yang bisa menghancurkannya. Kayak kita mati, tubuh kita hancur. Karena apa? Ya kita dulu dari nggak ada, kemudian mulai ada detik-detik di tubuh ibu kita ini, mulai ada denyut nyadi, mulai membesar jadi baby kayak kita nih. Yang kalau kita periksa ke dokter itu makin gede. Tuh. Kenapa makin gede? Nambah. Sel-selnya nambah dari mana? Dari yang dimakan oleh ibu kita. Disalurkan ke kita darah. Darah membentuk apa? Bagian tubuh kita. Nambah sel. Sampai sekarang kita ini sekitar 50 triliun sel. 50 triliun sel. Dikit-dikit masuk tuh. Nama gede. Nanti kalau mati, masukin ke tanah, maka sel-sel kita itu hancur, memuai, hilang lagi, ya, hilang lagi. Karena apa? Ya awalannya tersusun dari sel-sel. Tuh. Maka sesuatu yang tersusun, setelah yang menentukan kita ini masih begini, setelah ditentukan atau waktunya habis, maka diurai lagi. Karena memang awalnya terbentuk dari sesuatu yang terpisah-pisah. Seperti bangunan, kalau udah waktunya direnov ya dihancurin. Ya. Jadi pasir lagi, jadi butiran-butiran debu. Ya, kalau rumah kita direnov itu pada masuk apa? Pada pilek ya, karena masuk ke ini kita nih, debu ke hidung kita. Nah, berarti bangunan yang tadi berdiri sekarang udah jadi debu-debu. Ya, karena awalnya apa? Memang butiran-butiran.
Ya. Jadi seperti itu. Yang awalnya diawali pasti diakhiri. Tapi yang nggak ada awalannya, ya dibentuk dari apa? Nggak bisa, nggak ada bentukannya. Dia yang bentuk justru, ya. Maka nggak ada akhirannya. Nggak ada akhirannya. Ya. Wa illa lakana jaizal adami. Maka kalau seperti itu saya bisa hilang ya. Fayahtaju ila murajjihin. Maka kalau bisa hilang berarti membutuhkan tadi yang mengubah kita. Kayak kita nih. Kenapa tubuhnya hancur setelah mati? Ya berarti memang sudah ditentukan. Maka orang yang tokoh-tokoh besar itu ya kayak di Rusia atau di Cina, pendiri-pendirinya dibalsemin ya supaya apa? Nggak hancur. Karena secara alamiah tuh yang memprogram kita ini, kita kalau dibiarin tubuh kita udah mati pasti hancur. Maka dibalsemin. Berarti ada pihak lain yang bertindak supaya tubuhnya nggak memuai lagi. Nah maka kita itu ya butuh pihak yang murajjih, yang mengawasi, yang jagain, yang mengubah tubuh kita dijadiin apa lagi. Nah gitu ya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala mustahil seperti itu, karena dia yang mengawali. Wa kullu muhtajin ila murajjihin hadisun. Sementara semua yang membutuhkan pihak yang membantunya menentukan dirinya, berarti dia itu hadis. Nah, yang begitu-begitu berarti bukan pencipta, itu makhluk. Ya. Jadi ketahuan pertama tuh screeningnya pertama. Wah, kalau ketahuan awalnya pasti bukan ya. Ketahuan itu gunung-gunung disembah, kita gini-giniin hancur, jebol, kena hujan longsor ya. Nah, ini bukan Tuhan ya. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi yang disembah apa itu? Hayalan ya, seperti ke Gunung Kawi ya, minta kekayaan. Jadi yang disembah hawa nafsunya ya, karena pengen banget katanya kalau ini jadi kaya, pesugihan dan sebagainya. Yang disembah hawa nafsunya, demi pengen banget, maka apaan aja itu dukun didatengin ya, gunung disembah, apa disembah demi bosan miskin katanya ya. Maka yang disembah itu adalah keinginannya ya. Jadi Tuhannya itu keinginannya gede banget ya. Imajinasinya kegedean. Maka itulah yang disembah sama dia ya. Wa ammal qiyamu bin nafsi fa innahu law qama bi ghairihi la kana aradan. Kemudian Allah itu berdiri pada dirinya. Kalau kita bahasa Indonesia itu begitu ya. Maksudnya apa? Allah nggak butuh apapun yang mendukung dirinya, gitu, mendukung dia. Itu kalau bahasa ininya. Kalau kita karena susah bahasa Indonesia, berdiri dengan dirinya, berdiri ya, karena bahasa Indonesia qiyam itu kan berdiri ya. Maksudnya Allah ngapain aja ya, menentukan itu ya karena dirinya, dengan dirinya sendiri gitu ya. Nggak butuh orang, nggak butuh pihak, nggak butuh alat, nggak butuh benda, nggak butuh bahan. Kalau kita tukang nggak dikasih bahan, suruh bikin apa, ini ya kita dianggap orang nggak benar ini. Pasti kalau kita minta ini pasti dia ke material. Wah, beli bang ini material. Ya buat apa ya? Bahan lah. Bahan ngapain? Bikin apa itu? Bikin pintu, bikin apa? Masang lantai dan sebagainya. Pasti ada bahannya ya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala nggak butuh itu semua, karena dia mengadakan dari tiada ya. Nah kalau dia memerlukan yang lain, maka atau dia tinggal di pihak di sesuatu, maka menjadi arad ya, menjadi kayak apa? Sesuatu yang nempel, terus ada sesuatu. Wa qad taqaddama bayanu hudusil a'rad. Dan telah dibuktikan tentang hudusnya a'rad ya, segala sesuatu yang nempel pada diri kita. Diri apa? Sesuatu. Itu namanya a'rad ya. Kayak kita ini ya, apa saja adanya pada diri kita ini. Sifat bicara kita ya, sifat apa tahu kita, sifat apa nih bisa ngapa-ngapain itu karena nempel pada tubuh kita. Coba tubuh kita kena sesuatu penyakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Yang kemarin katanya ngomongnya bisa pintar,
ngapain. Tapi kalau tubuhnya kena stroke, udah paling ya ngomongnya susah atau nggak bisa digerakin, ya hilang semua tuh. Kenapa? Karena kemampuan tadi berdiri pada tubuh ini. Nah, jadi tubuh kita ini jadi kendaraan, ya. Ketika kendaraannya rusak, ya udah hilang semua itu, ya. Au kana sifatan qadimatan qaimatan bi mausufiha, atau menjadi sifat, ya. Ya. Au kana sifatan qadimatan qaimatan bi mausufiha, atau menjadi sifat aja, ya, kayak tadi sifat-sifat itu, ya. Fayalzimu al annahu la yattasifu bi sifatil ma'ani lima marra fa huwa batil. Jadi kalau Allah sifat, maka berarti nggak punya sifat. Karena kan sifat itu ada pada zat. Ya, ada pada zat. Maka kalau Allah sifat, berarti Allah juga, berarti Allah itu nggak ada sifat lagi. Maka sifat berdiri pada sifat, ada pada sifat, nggak mungkin, ya. Ya. Maka berarti nggak punya sifat ma'ani. Apa itu ma'ani? Yaitu kudrat, kekuasaan, kemudian iradah, kehendak, ya. Ilmu, punya sifat apa? Mengetahui, maha mengetahui. Hayat, kehidupan, maha hidup, ya. Sama, mendengar. Basar, melihat. Kalam, maha berbicara. Itu sifat ma'ani, ya. Sifat ma'ani. Dan itu pun, ya, di sifat ma'ani itu dijelaskan oleh para ulama atau disebutkan itu untuk mempermudah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nanti ada ulama lain yang beda lagi nyebutnya sifat ma'ani yang 7. Jadi bisa ada perbedaan menyebutkan sifat-sifat ma'ani yang ada pada Allah untuk mengenal Allah, gitu, ya. Bisa saja ada perbedaan, seperti kalangan Maturidiyah yang mengatakan sifat takwin. Wah, ya. Innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu jika ingin menghendaki sesuatu, maka tinggal memerintahkan, maka kun fayakun. Berarti Allah sifat apa? Mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Takwin namanya, ya. Jadi itu bisa saja berbeda dalam menyebutkan sifat ma'ani, ya. Jadi ini untuk mempermudah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu udah masuk namanya. Karena itu dikatakan ilmu tauhid berdasarkan mazhab Asy'ari. Ada yang tanggung jawab nih, bagi-bagi tadi, ya, bagi-bagi sifat tadi. Nah, kalau nggak ada gurunya, maka setembak-tembaknya aja tuh. Setembak-tembaknya. Nah, akhirnya karena setembak-tembaknya, akhirnya fokus pada ayat-ayat yang kaitannya dengan fisik. Nah, kayak Wahabi tuh. Kayak Wahabi jatuhnya ke fisik. Kenapa? Ya karena dia nggak ada gurunya. Setembak-tembaknya. Ya. Nah, kalau setembak-tembaknya itu akan jatuh pada kontradiksi. Jadi ilmu itu membuat kita, menjaga kita nggak ada kontradiksi. Tuh. Jadi dari arah manapun dia nggak kena, nggak ketembus. Nah, ini ilmu benar nih, ini ilmu benar nih. Seperti misalnya mana? Yang Wahabi bilang, ya, Allah itu dia selalu arahnya ke tempat, ya. Allah di mana? Di langit. Di langit. Kenapa? Ya karena di dalam Al-Qur'an. Wow, cakep nih, ya. Seperti apa misalnya surah Al-Mulk, amintum man fis sama. Apakah kalian aman-aman saja, merasa nyaman, padahal yang di langit itu nanti mau jatuhkan di langit, betul kan? Ada di langit, ya. Nah, ini satu kayaknya betul nih. Tapi kemudian ada ayat Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuh. Ar-Rahman, Tuhan beristiwa di aras. Jadi aras apa di langit? Nah, bingung mulai, kan? Aras apa di langit? Nah, maka dijawab aras yang ada di langit. Nah, ngarang mulai, kan? Ngarang mulai. Jadi lebih gede aras apa gede langit? Nah, bingung kan? Mulai tuh. Kemudian ditanya lagi, ayat misalnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia berada bersama kalian dimanapun kalian berada.
Atau ayat Al-Quran, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, seperti sabda Rasul yang kemudian dicatat dalam Al-Quran. Jangan takut, jangan sedih, karena Allah bersama kita. Nah, kita ini adanya di mana? Di bumi. Allah bersama kita, berarti di mana? Di bumi. Nah, tadi katanya di langit, kemudian katanya di aras, kemudian kita di bumi. Nah, gitu. Jadi muter-muter akhirnya jawabannya tuh, karena otaknya ya dikaitkan dengan tempat. Maka kita katakan dari awal Allah itu ada tanpa tempat, karena tempat itu sifat makhluk. Kalau Allah ada tempatnya berarti sama dengan makhluk. Jadi apapun membayangkan atau menggambarkan, memahami Allah dengan tempat, itu keliru. Karena prinsip pertama, Allah ada tanpa ada sesuatu bersamanya. Karena Allah walam yakun syai'un ghairu. Allah ada, sabda Rasul, dan tidak ada sesuatu apapun. Kemudian Allah, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup dan qayyum. Yang apa? Yang memegangi, yang mengatur, yang mengadakan, yang menyusun semuanya. Bukan Allah justru yang dipanggul oleh sesuatu. Nah, jadi ya, memahami Allah dengan tempat itu keliru, karena tempat diadakan oleh Allah. Kata-kata tempat, kata-kata arah itu diadakan, adalah makhluk, ya. Nah, jadi kalau Allah tidak bersifat tadi, maka Allah menjadi apa? Menjadi hadis, tuh, bersifat salbiyah tadi, ya. Allah nggak begini, nggak begini, nggak begini, jatuh kepada kriteria tadi, tuh, ya. Konsepnya Wahabi, jadi lemah namanya gitu. Kita nggak, oh sesat apa enggak, kita bilang ilmu kamu lemah. Karena apa? Kontradiksi, ya, nggak menyelamatkan kamu dari kekeliruan. Kalau kekeliruan, jatuh kekeliruan berarti bukan ilmu yang keliru. Nah, gitu minimal gitu, ya. Jadi ngomongnya nggak kayak dia juga begitu nyesatin orang. Akhirnya keliru ilmunya, ya, lemah. Tuh. Wa ammal mukhalafatu lil hawadisi fali annahu law ma sala syai'an minha lakana hadisan mislaha. Tuh. Kemudian sedangkan, ya, Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah, ini harus screening itu sangat penting, ya. Kenapa? Kalau ada, ya, dipahami Allah sama dengan apa saja sesuatu dengan makhluk, kayak ada tempatnya, ada bentuknya, ada anggota tubuhnya, ya, ada geraknya pindah-pindah. Betul-betul dipahami Allah turun dari langit, turun. Nah, berarti langit lebih besar dong. Turun ke bumi, bumi masuk ke bumi lebih besar dong. Nah, gitu kan? Karena dari langit turun ke sini, balik-balik. Nah, maka berarti dia itu ya makhluk, kayak makhluk. Sifat-sifat makhluk itu begitu. Tuh. Kenapa nih jatuh kepada sifat itu? Kesalahan, kekeliruan yang berat ini Wahabi. Karena mengikuti Ibnu Taimiyah yang anti takwil. Nah, gitu. Dia Ibnu Taimiyah anti takwil. Nggak boleh dipahami ayat atau teks itu, ya, dengan pemahaman selain yang zohir. Padahal, ya, satu ayat, satu surah, satu kata itu bisa maknanya beda-beda. Seperti apa? Istawa. Istawa. Nah, maknanya bukan istawa itu satu, bertempat atau singgasana gitu, ya. Itu. Kalau kita istawa itu, kenapa? Karena makna istawa itu di dalam Al-Quran juga beda-beda. Seperti yang dikatakan untuk Nabi Musa, walamma balagha asyuddahu wastawa. Ketika Nabi Musa sudah matang dan istawa. Bukan berarti ketika udah lengkap kematangannya kemudian dia bersemayam. Ya kan, berarti istawa bukan bersemayam maknanya. Jadi maknanya banyak istawa. Atau ada dalam ayat Quran, ya, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa. Dialah yang menciptakan apa yang ada di atas muka bumi kemudian istawa ila sama. Nah, maka kalau dimanakan bersemayam, maka kemudian dia bersemayam ke langit.
Berarti sebelumnya nggak bersemayam. Pindah-pindah dong. Kayak kita pindah rumah. Ya. Berarti ini lemah nih kalau dipahami dengan hanya zohirnya, atau pilih satu itu sebagai maknanya. Maka maknanya itu banyak, dan itulah diserahkan pada para ulama, ya. Dan kemudian maknanya itu bisa dipilih kepada takwil juga. Jadi maknanya juga banyak. Kalau enggak juga kita pilih takwil. Maka prinsip kita adalah harus ditanzihkan. Allah itu harus dipahami beda dengan makhluknya. Kalau enggak bisa ditanzih itu enggak dapat, maka harus ditakwil kata ayat-ayat atau teks itu, supaya jangan sampai ada kesamaan pemahaman kita dengan makhluknya, ya. Allah dengan makhluk dihilangkan itu, ya. Baik, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa, ya. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika am ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada lagi. Dari baik, baik. Ini masih jalan.